Salam dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya dalam channel Tommy Tampenawas, channel pembelajaran Alkitab. Kali ini saya ada sebuah kisah yang sangat menarik untuk dibahas. Kisah yang terjadi di Yudea pada tahun 130-an Masehi. Kisah tentang seorang yang bernama Simon Bar Kokhba yang diklaim sebagai Mesias oleh Rabbi Akiva ben Yosef, rabi yang terkemuka pada masa pemerintahan Simon Bar Kokhba. Tapi siapakah Simon Bar Kokhba? Bagaimana pemberontakannya melawan Romawi? Dan apakah benar ia adalah seorang Mesias? Mari kita bahas sampai selesai. Simon Bar Kokhba adalah seorang pemimpin pemberontakan Yahudi melawan Romawi di Yudea pada tahun 132 sampai 135 Masehi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pemberontakan pada saat itu. Romawi menjajah Yudea atau Israel. Romawi menghancurkan Bait Suci pada tahun 70 Masehi. Yerusalem diubah namanya menjadi Aelia Capitolina. Romawi mendirikan kuil dewa Jupiter di atas reruntuhan Bait Suci. Tentu ini adalah penghinaan bagi umat Yahudi karena ada berhala berdiri di atas reruntuhan Bait Suci mereka. Dan faktor lainnya, ada kerinduan hadirnya seorang Mesias yang dapat memimpin Israel, membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Karena itu banyak yang mengatakan, mengapa orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias? Karena Mesias yang mereka nantikan adalah Mesias yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Nah, di saat umat Yahudi menghadapi tekanan dari Romawi, muncullah sosok atau pribadi Bar Kokhba sebagai pemimpin pemberontakan. Nama aslinya adalah Simon Bar Kokhba. Nama ini berubah menjadi Simon Bar Kokhba karena Kokhba itu artinya bintang dan Bar Kokhba itu artinya putra bintang. Julukan ini diberikan oleh Rabbi Akiva ben Yosef, rabi yang terkemuka pada masa itu yang memiliki banyak pengikut. Ada yang mengatakan ia memiliki sekitar 24.000 pengikut. Rabbi Akiva mengklaim Bar Kokhba adalah Mesias sesuai dengan nubuatan dalam Bilangan 24 ayat 17. Mari kita baca. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Nah, di ayat tadi ada kata-kata bintang terbit dari Yakub. Rabbi Akiva menafsirkan, kata bintang adalah Mesias yang akan datang dari keturunan Yakub, dan Bar Kokhba lah si Mesias yang dinubuatkan itu. Bar Kokhba juga ia merasa percaya diri dengan mengklaim dirinya diutus dari sorga untuk umat Yahudi. Ini menurut catatan dari Eusebius dari Kaisaria. Saat itu pendapat para rabi terbagi menjadi dua. Yang mendukung pemberontakan menganggap Simon Bar Kokhba adalah figur Mesias yang akan membebaskan mereka dari Romawi. Tapi bagi mereka yang tidak mendukung Bar Kokhba, nama Bar Kokhba kemudian diplesetkan menjadi Bar Kokhba, yang artinya putra kebohongan atau putra kekecewaan. Pemberontakan melawan Romawi dimulai dari Yudea dengan cara bergerilya pada tahun 132 Masehi. Pemberontakan dengan cara ini berhasil mengalahkan benteng-benteng Romawi hingga akhirnya mereka dapat merebut Yerusalem. Tapi ada catatan yang mengatakan sebenarnya saat itu Romawi tidak membangun benteng yang kuat di Yerusalem, sehingga mudah untuk direbut oleh Bar Kokhba. Setelah merebut Yerusalem, ada ide untuk mendirikan kembali Bait Suci, agar umat Yahudi dapat kembali memberikan kurban-kurban persembahan. Tapi saya pikir ide ini belum terlaksana pada masa pemerintahan Bar Kokhba. Ia juga membuat mata uang yang berupa koin yang bertuliskan menuju kemerdekaan Yerusalem. Kalau saat itu kita mau bergabung dengan pasukan Bar Kokhba, kita harus memotong satu jari kita sebagai tanda keberanian dan kesetiaan kita kepada Bar Kokhba.
Bar Kokhba juga ia menerapkan hukum Taurat dengan taat bagi dirinya dan juga bagi pengikutnya, seperti hari Sabat dan lain-lain. Ini yang membuatnya dekat dengan kalangan para rabi, sehingga figur kemesiasannya semakin kuat di mata para rabi. Lalu bagaimana orang-orang Kristen pada saat pemerintahan Bar Kokhba? Sejarah mengatakan Bar Kokhba menganiaya orang-orang Kristen yang tidak mau meninggalkan imannya. Dan jika mereka tidak mau bergabung dalam pemberontakan, maka akan dibunuh. Bisa jadi, ini menurut saya, menduduki Yerusalem bukanlah tujuan dari orang-orang Kristen pada saat itu. Sedangkan bagi orang Yahudi, sangatlah penting untuk tinggal atau menduduki Yerusalem. Karena di sanalah pernah berdiri Bait Suci sebagai pusat keagamaan Yudaisme. Tapi kepemimpinan Bar Kokhba tidak berlangsung lama, hanya sekitar 3 tahun. Karena Kaisar Romawi, Hadrian, ia mengirim salah satu jenderal terbaiknya, Gaius Julius Severus, untuk menghancurkan Bar Kokhba. Strategi Severus saat melawan Bar Kokhba sangat jitu. Ia dan pasukannya mengepung benteng-benteng pertahanan Bar Kokhba, memutus suplai makanan yang masuk ke dalam benteng sehingga membuat pasukan Bar Kokhba menjadi kelaparan. Satu demi satu benteng Bar Kokhba berhasil ditaklukkan oleh Romawi. Dan di benteng terakhir, Betar, sekitar 8 km dari selatan Yerusalem, di Betar inilah Romawi mengalahkan pasukan terakhir Bar Kokhba. Dan Bar Kokhba ia pun mati di Betar pada tahun 135 Masehi. Ada yang mengatakan penyebab kekalahannya adalah karena kelaparan, karena suplai makanan terputus. Tapi juga ada yang mengatakan ada pengkhianat dari dalam yang memberitahukan pada Romawi kelemahan benteng di Betar. Kemudian ada seorang yang bernama Cassius Dio. Ia adalah seorang sejarawan Romawi. Ia mengatakan sekitar 580.000 atau lebih dari setengah juta orang Yahudi mati di dalam peperangan ini. Belum lagi ditambah mereka yang mati karena kelaparan dan sakit akibat pengepungan yang dilakukan oleh Romawi. Lalu ada sekitar 50 kota berbenteng dan 900 lebih desa Yahudi yang dihancurkan oleh Romawi. Tapi pembantaian ini masih belum membuat Romawi puas. Masih ada yang lain. Orang Yahudi tidak boleh tinggal di Yerusalem. Yerusalem dihancurkan. Orang Yahudi tidak boleh mempraktikkan Taurat. Banyak orang Yahudi yang menjadi budak, bahkan harga satu orang budak Yahudi lebih murah dari harga seekor kuda. Keputusan Kaisar Hadrian yang menjadi persoalan hingga saat ini. Hadrian ingin menghapus nama Yudea, Israel, Samaria dari peta dunia. Ia ingin menghapus identitas Israel dengan mengganti nama tanah itu menjadi Syria, Palestina. Kalau kita mendengar nama Palestina, itu mirip dengan musuh bebuyutan Israel pada masa Perjanjian Lama. Dan setiap orang yang tinggal di tanah itu bukan lagi dipanggil orang Israel, tapi melainkan orang Palestina. Inilah kisah Bar Kokhba, seorang pemimpin Yahudi yang hampir menjadi Mesias bagi umat Yahudi. Tapi sebenarnya ia tidak dapat menjadi Mesias, karena Mesias menurut teologi Yudaisme, ia akan membangun kembali Bait Suci, menciptakan perdamaian dunia, dan dunia akan mengakui Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Dan Bar Kokhba, ia gagal menggenapi semua ini. Lalu apa pesan dari kisah Bar Kokhba ini? Hati-hati di dalam mengambil sebuah keputusan, bijak dalam mengambil keputusan. Karena seorang pemimpin agama sekalipun bisa juga salah dalam mengambil keputusan. Rabi Akiva salah mengambil keputusan dengan mengatakan Bar Kokhba adalah seorang Mesias. Dan Bar Kokhba sendiri sebagai seorang pemimpin meyakini dirinya adalah Mesias. Tapi ada dampak dari klaim yang salah ini, yaitu lebih dari 500.000 jiwa umat Yahudi melayang hanya untuk mendukung Bar Kokhba sebagai Mesias. Dan keputusan Kaisar Hadrian mengganti nama Yudea menjadi Palestina membuat sampai saat ini tanah ini selalu bergejolak. Orang-orang yang mengaku sebagai orang Palestina dan orang Yahudi sebagai pribumi saat ini saling mengklaim tanah itu adalah tanah nenek moyang mereka.
Setiap keputusan yang kita ambil selalu ada konsekuensi. Karena itu bijaklah sebelum mengambil keputusan. Baik, sampai di sini kisah tentang Bar Kokhba. Jika video pengajaran ini bermanfaat, menambah pengetahuan, jangan sungkan untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan supaya video ini dapat lebih bermanfaat lagi, maka dapat dibagikan kepada orang lain. Oke, saya Tommy Tampenawas. Yesus adalah Tuhan dan Ia menyertai kita. Amin.